Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita bisa bertemu meskipun melalui jaringan online untuk sama-sama pertama niat silaturahmi dan yang kedua niat berbagi ilmu, wabil khusus ilmu tajwid. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mohon maaf karena kita tidak bisa live, tapi hanya melalui channel YouTube ini untuk sama-sama berbagi tentang ilmu tajwid. Saat ini pertemuan kita yang kedua, di mana kemarin sudah kita bicarakan tentang pengertian ilmu tajwid, ruang lingkup ilmu tajwid, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar, termasuk juga kemarin dalil-dalil yang menyatakan bahwa untuk membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid, sehingga membaca Al-Quran tersebut pembacaannya seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, kemudian didengar oleh para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama kita, dan sampai kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita semua. Wah, sebentar saya pengen ganti baju dulu. Saya pengen, kayaknya kurang cocok di baju ini. Nah, sudah ganti. Tadi sudah rasa gerah, jadi diganti baju. Baik para mahasiswa dan mahasiswa yang berbahagia, untuk materi kali ini kita materinya masalah isti'adzah dan basmalah. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar masalah isti'adzah dan basmalah. Namun kita untuk memperdalam materi ini, saya akan share materinya di layar teman-teman semua. Al-isti'adzah dan basmalah. Al-isti'adzah wal basmalah. Nah, teman-teman para mahasiswa sekalian tentu pernah mendengar istilah ini, al-isti'adzah dan basmalah. Atau yang paling familiar dengan kita, basmalah. Seperti kata MC biasanya, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Maka semua orang akan tahu bahwa yang diucapkan adalah bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa itu al-isti'adzah? Secara bahasa atau secara etimologi, al-isti'adzah berarti memohon perlindungan dan bersandar. Sedangkan secara terminologi, isti'adzah adalah lafaz yang digunakan untuk menyandarkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Al-isti'adzah juga sering disebut ta'awuz atau berlindung. Nah, ini yang mungkin familiar dengan kita. Baca ta'awuz. Ta'awuz pasti tahu semua. Hukum membaca isti'adzah, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ada pendapat juga bahwa hukum membacanya wajib. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ternyata ketika kita akan membaca Al-Quran memang ada gangguan dari setan. Contohnya, kalau kita melihat
televisi, melihat film 2 jam kita tidak ngantuk. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, 1 lembar saja mulai terasa ngantuknya, atau mulai terasa sakit pinggang, sakit leher, atau terasa letih, atau terasa lelah, atau terasa malas. Nah, ini pertanda bahwa ada godaan setan. Nah, untuk itu maka kita disuruh membaca Al-Isti'adzah. Bunyinya Al-Isti'adzah yang paling dipilih karena redaksinya lebih dekat dengan ayat 98 dari surah An-Nahl adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada juga yang berbunyi A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian cara membaca Al-Isti'adzah itu dengan cara bersuara atau dengan cara zahar bersuara. Yang pertama ketika membaca dengan suara keras dan didengarkan oleh orang lain atau dalam proses belajar mengajar. Atau bisa juga dibaca secara keras oleh pembaca pertama saat membaca Al-Quran secara bergantian dalam kelompok. Misalnya saat kita tadarus Al-Quran, maka pembaca yang pertama membaca Isti'adzah dengan keras, bisa didengar oleh yang lain. Kemudian dibaca dengan suara pelan. Yang pertama ketika membaca dengan syir, ketika membaca suara keras namun tidak ada orang yang mendengarkan. Yang kedua ketika membaca dengan suara keras namun tidak ada orang yang mendengarkannya. Yang ketiga, dalam salat rakaat pertama baik sebagai imam, makmum atau maupun salat sendirian. Dan yang keempat oleh orang kedua dan seterusnya ketika membaca bergiliran dalam kelompok. Maksudnya Isti'adzah ini dibaca dengan tidak suara keras atau pelan saja ketika kita memang bermaksud membacanya pelan. Kibok mini. Abang ada tambah lagi bang? Kibok mini meron ko. Kaya na. Nah, Mas. 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 terus 1 2. Iya. Maksudnya ketika kita membaca Isti'adzah ini memang kita kita bermaksud suaranya pelan atau sir. Kemudian ketika kita membaca dengan suara keras namun tidak ada orang yang mendengarkannya juga termasuk suaranya sir. Kemudian dalam salat, waktu dalam salat sebagai imam, makmum maupun salat sendirian juga kita membacanya perlahan-lahan. Kemudian oleh orang kedua, ketika membaca bergiliran tadi kalau orang yang pertama kan membacanya keras, kemudian orang yang kedua perlahan saja secara bergiliran dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita tadi al-basmalah, redaksinya bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa basmalah atau yang dimaksud basmalah adalah salah satu ayat dalam surah An-Naml pada ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saat membaca Al-Quran dari tengah surat atau dari ayat tertentu, seseorang pembaca bebas memilih antara membacanya atau tidak.
Nah, jadi ketika kita berada di tengah surat atau ayat tertentu, kita boleh memilih membaca atau tidak bismillah ini. Cuma kalau kita membaca bismillah tentu ada nilai pahalanya. Isti'azah, basmalah, dan awal surah. Cara membaca isti'azah dan basmalah dan awal surah ada 4 macam. Yang pertama, di akhir isti'azah dan akhir basmalah. Berhenti di akhir isti'azah dan di akhir basmalah. Contohnya seperti di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi, baru Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang kedua, berhenti di akhir isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah atau ayat yang akan dibaca. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bismillahirrahmanirrahimnya bersambung dengan qul a'udzu birabbil falaq atau awal ayatnya. Yang ketiga, menyambung isti'azah dan basmalah lalu berhenti di akhir basmalah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, boleh juga seperti itu. Kemudian yang keempat, menyambung isti'azah, basmalah, dan awal surat atau ayat yang akan dibaca. Disambung semua. Yang keempat nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, terserah yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Ada 4 cara atau tergantung napasnya. Kalau yang keempat itu membutuhkan napas yang lebih panjang. Nah, kebanyakan orang biasanya dengan menggunakan yang nomor 1, itu lebih mudah, napasnya tidak terlalu panjang. Kemudian menyambung 2 surah. Berhenti ketika kita menyambung 2. Kemudian untuk menyambung 2 surah, caranya pertama berhenti pada surah dan akhir basmalah. Contohnya, akhir surah berhenti, kemudian basmalah berhenti, kemudian awal surah. Contohnya seperti ini. Seperti misalnya membaca surah Al-Ikhlas, kemudian menyambungnya dengan surah Al-Falaq, seperti kita mengerjakan salat witir. Di akhir surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, baru mulai lagi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian yang kedua menyambung akhir surah Al-Basmalah dan awal surah berikutnya. Ini sambung nih, sambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini disambung semua. Kemudian berhenti pada yang ketiga, berhenti pada akhir surat dan menyambung al-basmalah dengan awal surat berikutnya. Misalnya seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sudah. Kemudian yang terlarang yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah lalu berhenti pada basmalah
Para ulama sepakat bahwa cara ini terlarang karena basmalah untuk dijadikan awal surah, bukan di akhir surah. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Nah, ini dilarang. Nah, teman-teman, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi berkah bagi kita semua. Pesan saya, pertama, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi pesan saya, belajarlah kembali di berbagai media, tidak hanya kepada saya, gali lagi ilmunya lebih dalam, sehingga lebih bermanfaat buat kalian semua, dan nantinya bermanfaat buat orang banyak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.